Halo sahabat Friend World Official dimanapun Anda berada, salam hormat, salam sehat, masih dalam suasana Idul Fitri tentunya. Saya pribadi Justin mengucapkan terima kasih atas supportnya selama ini, dan saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin apabila banyak-banyak salah dari tutur kata, liputan-liputan konten yang melukai hati teman-teman teknisi Indonesia, juga pemirsa pengguna AC ataupun brand-brand bosku dimanapun Anda berada. Beberapa brand bos-bos besar produksi AC, saya mohon maaf nih, mungkin beberapa konten saya menyinggung perasaan, melukai hati, baik tutur kata ataupun konten saya yang kurang sopan, kurang berkenan. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya berharap mudah-mudahan permintaan maaf saya ini diterima dengan lapang dada dari hati yang tulus, dan memberikan doa semangat support untuk saya dan kita semuanya saling bersinergi, berkontribusi satu sama lain untuk memajukan Indonesia, untuk mencerdaskan putra-putri bangsa, generasi penerus lebih baik. Tentunya dengan edukasi yang kami berikan dari Friend World Official, setidaknya mewakili keresahan-keresahan teknisi, keresahan-keresahan konsumen, juga keresahan-keresahan brand itu akan saya sebarluaskan dan saya pecahkan di sini, seperti itu ya. Jadi bukan semata-mata saya pengen viral, pengen terkenal, tapi menjatuhkan satu sama lain, tidak sama sekali. Hidup saya motonya itu tidak pingin kaya, cukup dicukupkan saja. Cukup apa? Mau beli pesawat cukup duitnya? Enggak seperti itu. Tapi sederhana aja lah. Pada kesempatan kali ini saya juga berada di mana? Sedang berada di alam. Di mana Mas Justin? Saya sedang berada di Lampung. Saya masih suasana mudik Lebaran. Tentunya di mana tempatnya? Di Pesawaran Lampung. Nah, mungkin teman-teman ada yang nanya nih, Mas Justin, destinasi wisata apa aja sih yang ada di Lampung? Banyak banget. Salah satunya ada, teman-teman searching udah nggak asing lagi, Teluk Kiluan Lampung. Apa destinasi wisata di sana yang bisa dituju? Yaitu salah satunya bisa berwisata, bisa menyelam, bisa mancing, menikmatin pesisir pantai yang asri banget, bersih, sejuk, damai, tentram. Terus apalagi tentunya yang tak kalah menarik, yaitu bisa berwisata dengan lumba-lumba. Apakah bisa makan bareng dengan lumba-lumba? Tidak. Nah, ini teman-teman ada waktunya, ada di jam-jamnya tertentu. Teman-teman bisa sewa perahu nelayan khusus wisata traveling ini. Teman-teman bisa ke titik koordinat kedalaman air berapa, nanti dari pinggiran itu menuju tengah dengan safety yang sudah dibekali dengan nahkoda yang berpengalaman, tentunya tetap aman. Itu nanti teman-teman bisa di pinggiran perahu, teman-teman tuh bisa langsung bercengkrama ataupun bisa menyaksikan lumba-lumba ini di laut lepas berenang dan mendekati perahu Bapak Ibu juga pemirsa setia yang akan menyaksikan. Nah, di mana tempatnya? Searching aja Teluk Kiluan. Tempatnya di mana? Sebelah kanan saya ini nggak jauh, kalau dari sini saya ke lokasi itu kurang lebih 20 menit kalau naik motor. Kalau jalan kaki kurang lebih ya bisa sampai 1 jam ya, seperti itu. Apalagi Mas Justin yang ada di Lampung, di Pesawaran. Pesawaran itu kaya banget dengan destinasi wisata laut. Mana lagi tempatnya? Sebutkan. Oke, saya sebutkan. Ada Teluk Hantu. Emang banyak hantunya Mas di sana? Bukan banyak hantunya sih, itu hanya sebutan aja, ikon. Apa sih yang ada di sana? Nah, untuk teman-teman pemuda-pemudi yang ingin camping, mendirikan tenda dengan suasana pantai yang indah banget, itu ada tepatnya di Teluk Hantu di Pesawaran Pondok Bidada. Nah, apalagi Mas Justin, ada Teluk Pahawang atau sebutnya Pulau Pahawang. Apa aja yang bisa dinikmati di Pahawang? Yaitu teman-teman bisa menyelam di kedalaman tertentu, terumbu karangnya luar biasa, bisa menyaksikan ikan Nemo, buaya darat. Buaya darat termasuk nggak ya? Ya, buaya sih nggak selalu buaya daratnya nggak selalu betina ataupun jantan, karena buaya banyak banget ya tipenya. Nah, nggak, ini hanya sebagai kiasan. Teman-teman bisa melihat terumbu karang, juga berbagai jenis biota laut yang ada di Pulau Pahawang, tepatnya di Pesawaran Lampung. Lampung mana sih? Kalau koordinatnya itu masih masuki administrasi Lampung Selatan, yaitu di Pesawaran. Teman-teman masuknya dari mana? Teman-teman bisa menuju ke Bandar Lampung Kota. Dari Bandar Lampung Kota bisa menuju, nanti searching aja, cari aja pulau, aduh maaf teman-teman, mata saya pedih. Kejatuhan apa ya? Oh, di atas saya ada pohon kelapa, ini dahannya mungkin ada ulet ya. Pedih mata saya teman-teman. Nah, kalau di Pulau Pahawang nanti teman-teman bisa nyampe dari Bandar Lampung ke Pulau Pahawang itu kurang lebih nggak sampai 1 jam teman-teman perjalanan. Terus banyak lagi destinasi wisata yang lainnya. Bagaimana dengan tingkat keamanan di Lampung? Nah, kalau di Lampung katanya kan tempatnya begal. Itu hanya oknum aja, tapi tidak semuanya putra-putri Lampung itu melakukan seperti itu. Nah, karena saya putra asli Pesawaran Lampung, putra darah asli Pesawaran Lampung,
meskipun dulu dari Jawa ya, cuman trans ke Lampung. Jadi saya sendiri menghimbau, nggak usah takut, nggak usah ragu, nggak usah sungkan. Yang penting tetap waspada. Tetap waspada dimanapun Bapak Ibu berada, ataupun teman-teman yang menyaksikan video ini, dimanapun teman-teman berada, wisata dimanapun, yang penting jaga diri, sopan santun, ramah, dan menghargai adat budaya setempat dimanapun teman-teman menginjakan kaki. Jangan sampai teman-teman berwisata dengan mentang-mentang bos besar, duitnya banyak, semena-mena di tempat lain. Mohon maaf, itu tidak saya benarkan. Jadilah orang yang sederhana, jadilah orang yang berwibawa, jadilah orang yang sopan, ramah, santun, dan orang baik. Nggak usah lah jadi orang yang arogan, yang sok-sokan jadi orang kaya, mentang-mentang punya power, mentang-mentang punya duit, jadi arogan dan melakukan semuanya semaunya sendiri. Nah, jadi saya tidak menghimbau seperti itu ya teman-teman ya. Kita ini orang Indonesia. Orang Indonesia, budayakanlah generasi penerus yang kedepannya ini lebih baik seperti itu ya. Nah, apa sih yang ingin dibahas pada kesempatan konten kali ini? Ya, ini lagi hangat, lagi hot newsnya, ini lagi ramai banget, yaitu pembatasan impor barang elektronik ke Indonesia. Nah, jadi barang-barang elektronik yang masuk ke Indonesia itu ada salah satunya ada AC, mesin cuci, kulkas, kipas angin, ada bisa setrikaan, ada juga mesin cuci, dan kurang lebih di atas 50 komoditi barang elektronik itu yang dibatasin masuk impornya ke Indonesia. Nah, ini membuat beberapa brand AC itu bahasa kasarnya itu sedikit kelimpungan teman-teman. Kenapa? Karena ya beberapa AC itu sudah diproduksi di Indonesia. Ada beberapa brand, tidak semuanya, ada beberapa brand itu sudah melakukan uji coba dan sudah menerapkan produksinya di Indonesia. Namun ada beberapa part ataupun komponen yang tetap Indonesia ini harus ngambil dari luar, dibawalah ke Indonesia. Namun dengan beredarnya peraturan Kementerian Perdagangan, Kementerian Industri di Indonesia itu membuat ini menjadi apa ya? Menjadi polemik. Ada yang diuntungkan, ada yang merugikan. Nah, jadi banyak statement dan di sini kalau menurut pola pikir saya dan sudut pandang saya, jadi gini teman-teman, bolehlah barang itu impornya dibatasin. Yang penting regulasi penjualan itu juga dikelola dengan baik. Dimana saat sekarang tuh budaya e-commerce, orang dikit-dikit online. Nah, saya aja kalau jual AC, mohon maaf teman-teman, saya kalau jual AC itu harganya saya nggak mau kasih murah. Kenapa? Kalau saya sendiri seorang seni ya, seorang seni di praktisi pendingin. Jadi saya melakukan pekerjaan itu dengan cinta, dengan hati. Nah, kalau kecintaan saya terhadap seni profesi itu tidak dihargai, ya mohon maaf, saya nggak akan kerjakan itu kerjaan yang ditawarkan ke saya. Saya kadang tidak sedikit dibandingkan, Mas kok jasamu mahal banget, sementara orang ini aja masa ngasih cuma sekian. Iya, setiap kita punya skill, setiap kita punya keahlian, punya kelebihan. Tapi di mana sesuatu yang saya cintai tapi tidak dihargain, ya saya no comment. Artinya no comment ya nggak saya respon, berarti kamu tidak menghargai saya. Saya begitu aja. Nah, apa sih dari yang saya sampaikan ini? Jadi gini teman-teman. Teman-teman beli barang elektronik, kalau barang ini diimpornya dari luar masuk ke Indonesia, selama ini kan harga jualnya itu ada yang menjual dengan harga murah. Jadi sehingga pasar-pasar kecil ini nggak bisa makan. Akhirnya oleng. Bagaimana? Karena dari produsen ini langsung dijual ke pasar. Sementara toko-toko kecil ini, retail ini, atau pasar-pasar teknisi umum yang ingin menjual, ini udah nggak bisa dapat untung. Akhirnya apa? Dia cari cuan dengan cara-cara tambah freon, cari cuan dengan jual pipa, spek pipa biasa tapi dijual harga tinggi. Itu sebenarnya karena ketidakberesan regulasi harga di Indonesia ini teman-teman. Nah, terus apalagi yang ingin saya sampaikan? Nah, dari beberapa kementerian itu menginginkan produksi itu ada di dalam negeri. Sementara di Indonesia ini belum kesiapannya, belum menjamin sepenuhnya gitu. Apa? Contohnya kompresor. Kompresor aja, beberapa brand itu masih ngambil dari impor dari luar teman-teman. Dan sementara dituntut Indonesia harus siap. Harus produksi. Sementara di Indonesia ini sebenarnya belum siap teman-teman. Inilah menjadi polemik beberapa minggu belakangan ini. Beberapa hari belakangan ini. Dan ini menjadi gonjang-ganjing beberapa produsen AC.
ya bahasa umumnya gelisah lah seperti itu teman-teman. Nah, kalau saya sih berpesan kepada Bapak Menteri Perdagangan juga Perindustrian di Indonesia, sebenarnya saya ingin kita bersinergi, bersaing dengan sehat aja. Tidak perlu kita membatasin kuota impor dengan berbelit-belit peraturan yang begitu luar biasa ketatnya. Sementara yang dikorbankan nanti banyak banget putra-putri bangsa ini, pabrik-pabrik yang tutup industri karena kesulitan mendapatkan komponen dari luar. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita produksi di Indonesia? Bagus, emang bagus. Cuman pertanyaan saya, apakah nanti kualitasnya bisa sebagus dengan produksi yang diadopsi dengan kualitas Jepang, yang diproduksi kualitas dari China? Tidak, saya tidak menutup, tidak menutup mata bahwasanya produk-produk dari China, produk-produk dari Jepang itu kualitasnya bagus banget teman-teman, bagus banget gitu. Tinggal bagaimana kita putra-putri Indonesia ini sudut pandangnya itu jangan merasa disaingin, tapi kita berpikir ini sebagai partner. Kita bersinergi, bekerja sama satu sama lain, saling membangun gitu loh. Jadi jangan merasa disaingin segala macam ini dan itu. Nah, tentunya pemerintah membuat kebijakan ini dan itu ada tujuan baik. Nah, namun ada beberapa yang belum siap, teknis di lapangan itu belum siap sehingga timbulnya masalah seperti ini gitu. Saya yakin dan percaya lah, pastinya pemerintah ini membuat kebijakan itu untuk kebaikan semuanya. Namun kadang tidak diimbangin dengan teknis di lapangan, apakah siap atau belum seperti itu. Tadi yang saya singgung soal kualitas, apakah nanti saat diproduksi Indonesia kualitasnya ini bagus? Nah, tentunya kalau kualitasnya buruk, nanti yang dirugikan sendiri juga masyarakat Indonesia sendiri yang akan rugi. Terus bagaimana dengan penjualannya? Kalau menurut saya yang sudah-sudah barang Indonesia itu nanti saat diproduksi pasti harganya akan tinggi. Kenapa? Saya belum bisa sebutkan di sini, tapi saya sudah amatin dari dulu. Barang lokal Indonesia itu harganya bisa dijualnya tinggi. Nah, di sini nanti teman-teman bisa komentar ya, apa sih menyebabkan kalau produksi Indonesia ini dijual di tanah air sendiri kok harganya tinggi? Ya, mungkin ini Mas, saat produksi menggunakan cinta, produksi menggunakan kualitas bahan yang bagus. Nah, itu saya akuin acung jempol lah kalau kualitasnya bagus seperti itu. Nah, yang penting kualitas. Tadi yang saya singgung, kalau kualitasnya bagus, harganya tinggi, harga selangit, itu oke-oke aja, sebanding ya. Tapi nanti saat disayangkan, saat kualitasnya menurun, tidak seperti brand-brand yang asli dari China ataupun dari Jepang, itu Indonesia produksinya seperti apa nantinya. Nah, ada tagline-nya, cintai produk-produk Indonesia. Itu sangat bagus, karena saya putra-putri bangsa. Nah, tapi kita ini harus teknis di lapangan, harus siap seperti itu. Karena apa saya singgung seperti ini? Banyak banget nih pengguna AC yang minta AC merek ini, AC-nya kosong. Merek AC ini AC-nya kosong, tipe ini kosong. Kenapa? Karena pembatasan kuota impor ke Indonesia. Jadi bukan tokonya mempersulit ya, bukan brand mempersulit, tapi ini kesulitan. Karena proses izin itu biasa 5 hari perpanjang impor. Tapi 5 hari itu nggak cukup teman-teman. Edarannya 5 hari selesai beres. Tapi buktinya saat proses izin itu kami lakukan dan teman-teman brand itu lakukan, itu nggak semudah membalikan telapak tangan. Nah, dengan prosedur, dengan beberapa tahapan-tahapan itu yang amat rumit dan sulit. Nah, jadi teman-teman pengguna AC, saya mohon bersabar ya. Karena teman-teman yang ingin membeli elektronik, entah itu laptop juga, kamera, pokoknya barang-barang produk elektronik itu sedang dibatasin impornya ke Indonesia. Doakan semoga regulasi birokrasi dan dinas perindustrian juga perdagangan Republik Indonesia ini bersinergi, bekerja sama dengan baik dengan brand-brand, tetap hukum ditegakkan, tetap aturan ditegakkan, dijalankan, namun jangan sampai terlalu ekstrim yang di lapangan teknisnya belum siap, tapi terlalu kaku menerapkan peraturan seperti itu. Dan saya berharap ini menjadi PR besar bagi pemerintah Indonesia supaya kebijakan-kebijakan ini ditelaah lebih mendalam supaya kita tidak ada yang dirugikan seperti itu. Setiap kebijakan pasti ada yang dirugikan di awal-awal ya.
Tapi kita berpikir jangka panjang, dampaknya apakah baik atau tidak, seperti itu. Kalau untuk saat ini sih menurut saya kurang baik. Kenapa? Karena belum siap. Kecuali produknya semua dari komponen apapun itu di Indonesia udah siap. Oke, kita produksinya semuanya di Indonesia, seperti itu. Jadi ini ungkapan saya pribadi, mohon maaf mungkin kalau saya menyampaikannya salah, persepsi sudut pandang saya salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang saya sampaikan ini juga mewakili nih keresahan-keresahan hati teman-teman sales juga brand. Waduh, susah banget nih mau masukin barang, stoknya habis, banyak banget permintaan, project-project yang lain udah masuk, tapi unitnya ini terbatas dan nggak ada. Ini menjadi PR besar kita bersama supaya kita sama-sama saling bersinergi, bisa sama-sama berjalan. Yuk, kita benahi apa yang kurang dan kita terus perbaiki yang sudah ada seperti itu. Oke, itu yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman pengguna elektronik yang ingin membeli, sedang kosong stoknya ataupun sedang inden, mohon bersabar. Mudah-mudahan kedepannya stoknya bisa tersedia kembali dan produksi-produksi AC tetap bisa berjalan. Itu sih yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasi, terima kasih atas perjumpaan kali ini. Salam hormat, salam sehat, terima kasih, salam Freon Balap Indonesia. Terima kasih Indonesia.